Di episode kedua Squid Game ini diawali yaitu dengan Hyung Hyo yang mencoba menyelamatkan pemain 256 dan akhirnya si dokter itu dimatikan, dibunuh oleh Hyung Hyo karena si pemain 256 itu telah selamat. Lalu scene beralih ke permainan lagi di mana kelompok merah mulai memasuki arena dan waktu pun berjalan selama 30 menit di mana pasukan merah harus mencari pasukan biru dan membunuhnya. Gyumju yang terbiasa memakan obat-obatan terlarang, dia memakan dulu narkoba sebelum melakukan permainan supaya dalam permainannya itu lebih teruji adrenalinnya. Di sisi lain, Gi-hun yang fokus pencariannya kepada si Dae-ho dan Dae-ho pun juga bersembunyi dari si Gi-hun untuk mempertahankan nyawanya. Namun di sisi lain juga ada banyak dari pemain biru yang sedang mengikuti si tukang dukun tersebut karena pemain yang Mama Dukun ini itu sudah bisa meramal yaitu pintu keluar atau pintu finishnya. Lalu terlihat juga Jungdae kelihatan susah membuka pintu. Ternyata pintunya itu berbeda-beda, setiap pintunya berbeda-beda kuncinya. Dan ternyata ada pemain yang kuncinya itu berbeda sehingga dijadikan sebagai kelompok Jungdae. Lalu Hyunju, Gemja, dan Junji itu kelihatan berkelompok bersama dan saling membuka pintu. Ternyata mereka berkelompok itu kuncinya berbeda-beda sehingga memudahkan untuk membuka pintu. Dan kata si Gemja, dipegang saja sama si Hyunju kuncinya supaya mempermudah pergerakan. Tatsulok, parisukat yun sa inyo. Tayo magkakasama. Oo, tama ka. Lalu scene beralih kepada Gi-hun yang terus mencari ke si Dae-ho. Dan Gi-hun melihat ada salah satu orang dan dia langsung mengikutinya, mengejarnya. Dan ternyata ketika sudah dapat itu bukan Dae-ho. Akhirnya Gi-hun pun tidak jadi membunuhnya karena fokus Gi-hun itu pada Dae-ho karena punya balas dendam kepada Dae-ho. Dan ternyata si Dae-ho diperlihatkan yaitu berbeda pintu yang ada di seberangnya. Waktu terus berjalan dan tersisa tinggal 25 menit lagi. Yongsik yang belum juga menemukan kelompok biru untuk dibunuhnya. Tapi sekali menemukannya, itu ternyata dia tidak berani membunuhnya. Malah si Yongsik sendiri yang mau dibunuh sampai si kelompok biru. Tetapi ternyata masih diselamatkan oleh kelompok merah yang membunuhnya. Di sisi lain, Myunggi akhirnya menemukan pemain biru dan di sana terjadi perkelahian yang akhirnya Myunggi dibantu oleh si Nam Gyu dan dia berhasil dibunuh sama berdua yaitu dengan si Myunggi dan Nam Gyu dan akhirnya dihitunglah setengah-setengah dan supaya dia berhasil maju ke permainan selanjutnya itu harus membunuh lagi satu karena masing-masing itu pemain harus mendapatkan bunuhan untuk kelompok merah itu satu, tetapi karena dibunuhnya oleh berdua itu jadi dihitungnya setengah dan mencari lagi yang lain. Wah, nakita mo yung mata niya nung namatay na. Lalu setelah itu Minsu melihat ada perobatan narkoba yang tergeletak yaitu perobatan si Minggayu dan akhirnya si Minsu memakan satu perobatan tersebut untuk menambah uji adrenalinnya supaya lebih berani lagi karena si Minsu ini belum juga membunuh. Lalu scene beralih ke Hyunju, Gemja yang sedang dikejar-kejar sama kelompok merah. Tetapi di sana Hyunju itu tergeletak jatuh dan akhirnya Hyunju membuatkan untuk melawan si kelompok merah. Dan di sanalah terjadilah pertarungan dan akhirnya Hyunju mengalahkan kelompok merah sehingga membunuhnya sampai terbunuh. Di sisi lain, Jungdae yang bersama kelompoknya sedang melihat dan membuka pintu dan ternyata di sana itu ada kelompok merah dan si Jungdae malah mengorbankan si temannya tersebut sampai dihabisi mati sama kelompok merah. Lalu setelah itu si Jungdae mengambil kuncinya. Setelah itu
itu, Myunggi dan Nam Gayu melihat lagi ada kelompok biru dan mereka berhasil menghabisinya sehingga mereka berdua itu lolos ke permainan selanjutnya. Namun kata si Nam Gayu itu mengajak Myunggi untuk membunuh lebih banyak lagi kelompok biru supaya nantinya lebih ringan lagi, supaya lebih sedikit lagi pemain yang lolos. Namun si Myunggi ini ingin mencari si Junhee karena pada awal itu si Myunggi ini bertukar tempat dengan si Junhee sehingga harus menyelamatkan Junhee. Sementara itu Gi-hun yang masih mencari Daeho dan belum juga menemukannya. Namun ada kelompok biru tetapi bukan Daeho dan dia tidak berani membunuhnya. Dan ternyata si Daeho itu sedang dikejar-kejar sama kelompok merah. Dan ternyata Daeho udah hampir mau mati sehingga si kakinya itu mengalami luka. Namun pada saat itu Daeho masih bisa menyelamatkannya sehingga bisa membuat si kelompok merah itu terjatuh dan akhirnya pingsan. Daeho akhirnya masih selamat. Beralih ke Hyunju, Geumja, dan Junhee. Junhee itu sudah kesulitan lagi untuk berjalan dan akhirnya Hyunju itu membuka pintu untuk beristirahat di salah satu ruangan. Dan ternyata si Junhee itu kakinya sudah parah banget. Dan di sana air ketubannya pun mengalami pecah. Si Junhee itu ternyata lagi hamil dan akhirnya Hayop ka, bumalik ka! harus bagaimanapun juga si Junhee itu harus melahirkan di sana. Di sisi lain, si perempuan dukun ini masih mengajak si pengikutnya untuk mencari pintu tempat Finis sampai berkeliling-keliling. Dan akhirnya si perempuan dukun itu sudah meyakini bahwa pintu Finis itu sudah berada di depan dan meyakini bahwa pintunya ada di sana. Dan ketika dibuka pintunya, ternyata itu bukan pintu Finis, melainkan ternyata ada si Nam Gayu bersama si Minsu dan menghabisi semua teman-temannya. Dan perempuan itu kabur dan malah bertabrakan dengan Daeho. Lalu setelah itu perempuan itu kabur dan ternyata bertemu dengan si Gi-hun. Lalu setelah itu ketika bertemu dengan Gi-hun, lalu memprovokasi kepada Gi-hun bahwa dia sudah bertemu dengan Daeho, sudah berpapasan. Lalu si perempuan dukun itu menyuruh si Gi-hun untuk mengikuti darahnya ada di sana karena si Daeho itu si kakinya sudah terluka dan suruh mengikuti darahnya saja. Ada Daeho di sana dan akhirnya berhasil memprovokasi si Gi-hun. Lalu si perempuan itu langsung kabur dan tiba-tiba bertemu dengan Minsu yang sedang linglung karena tadi sudah makan makanan obat terlarang dan akhirnya masuk ke dalam pintu dan ternyata tidak disangka-sangka pintu itu adalah pintu keluar. Ada bacaan Finis. Namun ternyata ketika mau membuka pintu Finis tersebut itu harus punya kunci 3, yaitu kunci kotak, segitiga, dan kunci lingkaran. Dan akhirnya si perempuan dukun ini harus kembali lagi untuk mencari kunci yang lainnya. Sementara itu Yongsik yang masih juga belum membunuh salah satu kelompok biru ketika melihatnya, tetapi ternyata si kelompok biru sudah pada meninggal. Jongdae yang sudah tidak ada lagi jalan keluar ternyata malah bertemu dengan Nam Gayu dan juga Mingyu. Dan akhirnya si Jongdae tiba-tiba menjadi pura-pura meninggal, yaitu dengan melapisi si wajahnya dengan darah. Dan akhirnya di sana pun masih selamat dari si Nam Gayu dan Mingyu. Ketika perempuan dukun itu sedang mencari kunci, ternyata kaget dengan si Jongdae yang masih hidup dan akhirnya memberitahu si Jongdae bahwa dia telah menemukan pintu Finis dan mengajaknya dia untuk berkelompok untuk mencari jalan keluar. Lalu Shin kembali lagi ke Hyunju, Geumja, dan di sana tiba-tiba ada kelompok merah yang masuk ke ruangan tersebut dan kelompok merah itu mau membunuh salah satu pemain kelompok biru dan akhirnya terjadilah peperangan antara Hyunju dengan kelompok merah. Dan sampai akhirnya si kelompok merah tersebut berhasil dibunuh lagi sama si Hyunju dan tidak disadari ternyata Hyunju sudah berada di kamar Finis dan ternyata ada kelompok merah dan dia takut dengan Hyunju sehingga tidak jadi membunuh si Hyunju. Dan akhirnya Hyunju pun membuka pintu tersebut dan ternyata berhasil terbuka. Namun Hyunju masih teringat
sama si Junhee dengan si Gemja, dan akhirnya kembali lagi ke Junhee dan Gemja. Namun ketika mau menyelamatkan mereka, tiba-tiba Hyunju ditusuk dari belakang, dan ternyata yang menusuknya itu adalah Myunggi. Myunggi melihat ada si Junhee yang membawa anaknya, dia tidak berani membunuhnya. Lalu Namgayu menanyakan kepada Myunggi apakah di ruangan tersebut ada seseorang. Lalu Myunggi menyembunyikannya dan tidak ada siapapun di ruangan tersebut. Akhirnya berhasil diselamatkan si Junhee bersama si Gemja dan anaknya. Lalu kembali lagi ke Jongdae dan perempuan si dukun tadi yang berhasil menemukan pintu keluar dan akhirnya memasukkan kuncinya dan berhasil pintunya tersebut terbuka. Namun setelah terbuka, tiba-tiba Jongdae mendorong si perempuan dukun tersebut sehingga akhirnya si Jongdae membawa kuncinya dan si dukun tersebut tidak bisa keluar ke pintu finish dan membuatnya si perempuan dukun tersebut kesal. Dan tiba-tiba ternyata ada si Parusahan ka ng mga Diyos. Babasahin nila ang manloob mo sa katawan. Lalu tiba-tiba perempuan dukun itu bertemu lagi dengan Mingsun. Mingsun yang lagi oleng karena meminum makanan obat-obatan terlarang, akhirnya udah mencapai puncaknya adrenalinnya dan berani membunuh si perempuan tersebut karena mengira perempuan itu seperti si Namgayu karena dia lagi benci sekali sama si Namgayu. Lalu Junhee dan Gemja pun juga berhasil memasuki ruangan pintu finish. Namun dikejutkan dengan anaknya Junhee, yaitu Yongsik. Yongsik itu masih belum juga membunuh. Dan akhirnya Yongsik mau memberanikan diri membunuh si perempuan atau si Junhee bersama anaknya. Lalu kembali lagi scene kepada Gi-hun yang bertemu dengan Daeho. Ternyata Daeho itu juga sudah memiliki pisau karena berhasil membunuh seseorang kelompok merah dan akhirnya terjadilah peperangan. Terjadi keributan antara Gi-hun dengan Daeho sampai-sampai berlari-larian saling kejar sampai berada di ujung jurang. Namun setelah itu akhirnya Gi-hun pun berhasil menghabisi Daeho sampai si Daeho itu meninggoy. Sementara itu, Yongsik yang tidak ada pilihan lain selain menghabisi Junhee, namun dihalangi oleh ibunya sendiri bahwa tidak boleh menghabisi si Junhee karena punya seorang bayi dan menyuruh untuk menghabisi ibunya saja. Namun tidak ada pilihan lain, akhirnya Yongsik pun mau membunuh Junhee dan tiba-tiba langsung ditusuk dari belakang sama ibunya karena tidak ada pilihan lain lagi. Dan akhirnya di sana pun kejadian yang sangat menyedihkan. Akhirnya ibunya dan anaknya pun saling meminta maaf karena sudah tidak ada pilihan lagi. Dan setelah itu waktu pun sudah habis dan akhirnya si Yongsik dibunuh sama pemain bertopeng. Gi-hun pun merasa bersalah karena sudah membunuh si Daeho dan Gi-hun mau berniat diri untuk bunuh diri namun dihentikan oleh pasukan bertopeng. Dan itulah Squid Game episode kedua season 3. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya.